Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional dengan NPM 1970060416042. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen penguji Dr. Agung Kayadi Eskom Mkom. Ada 5 soal. UAS yang pertama yaitu sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Ini saya mengambil contoh pembuatan aplikasi point of sale pada toko. Ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama yang dilakukan adalah spesifikasi kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi yang ada pada toko cabang perusahaan. Yang kedua, tahap adalah analisa kebutuhan yang dilakukan untuk mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang ada pada toko cabang perusahaan seperti yang diketahui pada spesifikasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah perancangan aplikasi. Hasil analisa yang telah didapat sebelumnya dituangkan dalam perancangan untuk menentukan fungsi-fungsi apa saja yang nantinya terdapat dalam aplikasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu. Setelah melewati tahap perancangan, pada tahap keempat, hasil dari rancangan yang sudah ada tersebut diimplementasikan ke dalam kode-kode program sehingga terbentuklah suatu aplikasi jadi yang siap pakai. Kemudian tahap kelima adalah pengujian. Metode pengujian yang digunakan untuk menguji sistem adalah dengan menggunakan metode pengujian black box. Sebenarnya ada beberapa metode seperti white box dan lain-lain. Metode pengujian ini akan menguji seluruh komponen dan fungsionalitas sistem, apakah perangkat lunak yang dibuat telah dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang diingin dicapai. Pengujian dilakukan terhadap aplikasi untuk mengidentifikasi sekaligus memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian terakhir, hasil dari tahapan ini adalah aplikasi yang sudah terbebas dari kesalahan-kesalahan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan siap digunakan. Kemudian kita lanjut kepada soal kedua, yaitu berikan contoh real rencana implementasi sistem. Ini saya mengambil contoh pada perusahaan semen. Pertama, bentuk informasi dan alur pasoknya harus tergabung sebaik mungkin karena bisa mempengaruhi segalanya, sehingga mereka membutuhkan bantuan IT profesional dan memadai demi kemajuan bisnis perusahaan. Ada banyak alasan kenapa mereka membutuhkan merger system, yaitu distributornya banyak, tersebar di berbagai wilayah, sehingga butuh metode yang tersentralisasi agar setiap pengiriman ordernya bisa terpenuhi sebaik mungkin. Selain itu, bisa juga karena jaringan distribusinya terdiri dari 2 pabrik, ratusan distributor, dan puluhan ekspeditor. Sesuai contoh integrasi sistem tersebut, maka dibutuhkan tenaga IT yang bisa mengintegrasikan semua data informasi sesuai kebutuhan. Dalam praktiknya, tim IT harus bisa mewujudkan tujuan perusahaan menerapkan platform sistem sebaik mungkin demi pengembangan bisnis. Hasilnya terjadi beberapa perbaikan dan peningkat kinerja perusahaan seperti penjualan meningkat. Untuk melakukan integrasi sistem ini pastinya memiliki syarat agar proses integrasi bekerja dengan baik dan lancar. Adapun syarat terwujudnya integrasi sistem adalah yang pertama, kebijakan. Setiap pemilik aplikasi harus bersedia berkolaborasi sehingga proses integrasi dapat dijalankan. Kemudian manajemen kerjasama antara pihak yang melakukan kolaborasi harus sinergis. Di saat pihak satu membutuhkan data yang dibutuhkan, maka pihak IT selesai menyediakan datanya agar dapat ditransfer secara otomatis. Kemudian terakhir, teknologi. Partner tim IT yang ditunjuk memiliki pengalaman berhasil dalam integrasi. Hal ini sangat penting mengingat integrasi memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Tim IT dituntut tidak hanya memahami bisnis proses aplikasi yang dibuat, namun semua aplikasi yang akan diintegrasikan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Ini saya menggunakan metode dari seorang yang bernama Zuaf tahun 1998. Membagi pemeliharaan perangkat lunak menjadi 3 jenis: peningkatan efektif, pemeliharaan adaptif, dan pemeliharaan kolektif. Yang pertama, pemeliharaan yang efektif bertujuan untuk memperbarui sistem, untuk menanggapi perubahan kebutuhan pengguna dan organisasi, dan untuk meningkatkan efisiensi sistem dan memperbaiki dokumentasi. Kemudian pemeliharaan adaptif dalam bentuk perubahan aplikasi untuk beradaptasi dengan lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Pemeliharaan ini dapat misalnya mengubah aplikasi dari mainframe di lingkungan lain atau server, atau mengkonversi file mainframe di lingkungan basis data. Terus yang terakhir, troubleshooting dalam troubleshooting saat sistem berjalan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4,
yaitu jelaskan perbedaan antara real time processing dengan online processing. Real time processing atau sistem real adalah mekanisme pengontrolan, perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time biasanya seper 100 atau seper 1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan beberapa menit. Perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Kemudian soal yang terakhir, yang kelima, jelaskan penggunaan software ini, Software Capability Maturity Method atau CMM. Kegunaan CMM meliputi yang pertama untuk nilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya, meningkatkan produktivitas dan menekan risiko proyek, menekan risiko dalam pengembangan perangkat lunak, meningkatkan kepuasan pelanggan. Terakhir, mempunyai fitur-fitur yang bersifat institusional, yaitu komitmen, kemampuan untuk melakukan sesuatu, analisis dan pengukuran, serta verifikasi implementasi. Demikian jawaban UAS pada mata kuliah pengembangan sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.